Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa alihi wa sallam lisani wa ahli qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. دستوركم يقدر من باطن نبي النور. اللهم ارزقنا فهم النبيين وعظم المرسلين وحب الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا وجبنا بالعافية يا ارحم الراحمين. نوينا التعلم وتعلم فلا ترسل ولا تتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والحظ والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اما بعد. قال الإمام شيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله رحمة الأبرار رضي الله عنه وارضاه في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة لراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة. نفعنا به وبعلمه وبعلم فلسائف الدارين آمين. المقدمة إلى أن قال: وأنا أستغفر الله ولا أقول إن نيتي في وضع هذه الرسالة مقصورة على هذه المقاصد الحسنة الدينية. كيف وأنا أعلم ما عندي من الشهوات الخفية والخضوع النفسية والإرادة الدنيوية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والنفس عدو والعدو لا يؤمن بل هي أعدى الأعداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ولله دارك حيث يقول: توقي نفسك ولا تأمن غوائلها فالنفس أخبث من 70 شيطانا. اللهم أهدني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita berkumpul Allah Subhanahu wa taala di dalam Masjid Al-Ikhlas di pembacaan kitab atau di kajian kitab Risalatul Mu'awanah wa Mu'azzarah lil Raghibin wal Mu'minin fi Suratul Al-Akhirah yang dikarangan oleh Abdullah bin Alawi radhiyallahu anhu. Allah masih sampai ke pembahasan mukaddimatul kitab, pendahuluan atau latar kitab, ya, sampai ke perkataan beliau. Dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak mengatakan bahwa saya niatku ini untuk menulis risalah ini, untuk menulis kitab kecil ini, ya. Oh, ini niat yang bagus, yang tidak, ya. Kenapa tidak? Saya tahu saya punya syahwat, saya punya hal nafsu, saya punya keinginan dunia, ya. Dan kita tidak terlepas daripada nafsu, ya. Dan nafsu kita itu atau diri kita itu adalah musuh bagi kita sendiri. Hal nafsu kita adalah musuh bagi kita. Dan musuh itu tidak bisa dipercaya. Musuh itu tidak bisa dipercaya. Jadi kita pada diri kita sendiri sebetulnya musuh bagi kita. Ya, yang ngajak kita yang tidak baik, ya, syahwat dunia yang ada pada diri kita. Setan itu tinggal kompornya aja. Ya, setan itu tinggal kompor. Padahal diri kita masing-masing yang kita gitu. Nah ini, dan kita mau percaya diri kita. Ya, musuh yang sebesarnya adalah diri kita sendiri, bukan yang luar. Yang luar, kalau luar sana jelas kelihatan. Kalau musuh luar kelihatan. Bulan. Tapi kalau ini kan kelihatan musuhnya. Dan lihat, kata Allah ada begitu. Saya meletakkan atau mengajarkan atau menulis kitab ini
nurutin hawa nafsu kamu, padahal kamu tak lepas daripada gangguannya dia. Dan hawa nafsu itu lebih dahsyat daripada 70 syaitan. Ada syaitan sampai 70, hawa nafsu lebih dahsyat. Ya. Karena diciptakan dua, ada akal, ada nafsu di dalam diri manusia. Akal berjalan Masya Allah, tapi tatkala pencipta nafsu, nafsu tidak tanya. Dia suruh ngadep ke depan, dia ngadep belakang, suruh ngadep belakang, dia ngadep depan, selalu melawan. Itu hawa nafsu. Makanya orang yang bisa menentukan hawa nafsunya, dia bisa menyetir hawa nafsunya, dia lebih hebat daripada mereka. Tapi kalau dia selalu menurutin hawa nafsunya, kalah akalnya sedang hawa nafsunya, maka dia lebih dahsyat daripada kita. Tinggal dia pilih aja, tinggal dia pilih. Allahumma ya Allah alhimni rusydi, berikan ilham kepada aku wa ilmin syar'i nafsi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jaga aku daripada jeleknya manusia. Kata Imam Hamdan, seorang Imam Hamdan, ya, seorang wali besar, wali besarnya, beliau masih khawatir. Ya, banyak orang zaman sekarang, Masya Allah, ya, dosanya segimana banyaknya, dia nggak khawatir. Dia merasa tenang, merasa hebat, merasa ini. Ya, seorang wali Allah SWT, dia masih khawatir. Takutnya apa? Takutnya terbujuk hawa nafsu syaitan. Ya, pengennya hal duniawi, pengennya Masya Allah. Ya. Dan Allah ini a'udzubika min an usyrika bika wa na'lam wa as'aluka lima ta'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa-apa yang aku sekutukan engkau dengan aku tahu, dan aku meminta ampun kepadamu dari apa yang aku tidak tahu. Baik dalam keadaan aku tahu atau tidak tahu, aku menyebutkan Allah SWT, aku minta ampun kepada Allah SWT. Minta ampun kepada Allah SWT. Waqad saddaqtu usul hadha risalah bi qalbi fi awwal kulli fasl minha wa 'alayha bika taqasid bi dhalika mukhatiban nafsi wa fi alladhi kana sabab wadiha khususan usail bil man waqafa 'alayha min al-muslimin umumah. Dan setiap nanti fasal di permulaan, setiap permulaan pembahasan nanti ada kalimat wa'alaika. Apa wa'alaika? Dan harus bagimu. Ya, harus bagimu. Aku ini sebetulnya ngomong begini, pertama ngajak dirimu sendiri. Harus bagimu, wahai Nabi Allah, dan harus bagi kamu seperti itu. Ya. Dan mengajak bicara siapa? Yaitu orang yang meminta aku menulis kitab ini. Ya, mengarang kitab ini. Dan juga kepada siapa saja yang membaca dari kalangan orang-orang muslim daripada kitab ini. Jadi diajak bicara, wa'alaika, dan harus bagimu untuk seperti itu. Ya, nanti setiap pembahasan nanti akan ada kalimat yang permulaan waktu ini. Wa'alaika dan kalimat seperti ini, wa'alaika ini akan berbekas atau menimbulkan yang takdir ada di dalam hatinya yang bicara. Kalau kita ngajak ngobrol orang, kamu harus begini, kamu harus itu langsung bekas. Ya, oh iya saya harus begini, seperti itu. Begitu juga kalimat tersebut berkata, wa an yubiha insyaallah ta'ala min at-tawbih wal wa'id al-walidain bi haqqi man yaqul wa la yaf'al wa ya'lam wa la ya'mal. Dan aku mudah-mudahan berharap selamat ya daripada ancaman-ancaman Allah SWT bagi orang yang bisa berkata tapi tidak bisa berbuat, dan bisa mengetahui tapi tidak mau beramal. Ini banyak dalam sekarang ya, dia tahu hukumnya tapi dia tidak amal ya. Ini bahaya. Nah, cuma bisa ngomong doang ya. Ada banyak zaman sekarang begitu. Nah, bisa ngomong doang. Ya soal pinter tuh kalau nasihatin orang. Ya, tapi buat dirinya, alhamdulillah. Kemudian juga lihatni idza khatabtu nafsi biqawli wa'alaika dan la dzalika 'ala anna hadha al-'amal bil 'amal bi ma'alimat wa 'ala anni lam azal ahudha 'ala istimali ma tad'u ilayhi. Dan tatkala aku mengajak bicara diriku sendiri dengan kalimat wa'alaika dan harus bagimu, ya, ini menunjukkan bahwasanya amal tersebut belum aku laksanakan, aku akan jalankan, dan aku akan mengajak terus untuk apa? Untuk mengamalkan apa yang tadi aku terangkan, aku jelaskan di dalam kitab ini. Wabidzalika yazulu talbis al-mu'minin wa nisan nafsi alladhi wasafa Allah bihi man la ya'qil bi qawli ta'ala ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab
bisa ngomongin orang baik tapi dia lupa diri sendiri, dia masih mengamalkan atau menjalankan yang tidak baik. Ya, nah ini bagaimana? Tapi bukan berarti dengan seperti itu dia tidak mengajak orang kebaikan. Ada juga orang yang modelnya nggak mau. Kenapa kamu nggak ngajak orang kebaikan? Ya nggak mau mengajar, nggak mau dakwah, nggak mau kenal. Oh saya masih belum baik orangnya, saya mau belum benar. Ya kan juga gitu. Akhirnya nggak ada dakwah. Ya, tapi apa? Ajak dalam kebaikan orang sambil kita membenarkan diri sendiri terus sedikit demi sedikit. Jadi bareng-bareng kita lakukan. Dan wa min al-wa'id al-ghalib fi haqqi man yaqul wa la yaf'al bi qawli wa qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'maru bil 'adli ila an-nar fa tadriku aqtabuhu wa yaduru biha min nar kama yaduru al-himar bil-raha wa yajtamu 'alayhi al-nar wa yaquluna ma balu al-ab'ad qad adana 'ala ma bina fa yaqulu inna al-'abd kana ya'muru bil khair wa la ya'ti wa yanha 'anil syarr wa ya'ti. Jangan sampai nanti masuk di dalam sabdanya Nabi, ada Nabi pernah mengatakan, ya bersabda nanti ada seorang alim, artinya ada seorang alim nanti diseret-seret di neraka. Ada orang alim, ya orang yang pintar, dia seorang dai, dia seorang ustaz, ya tapi diseret-seret di neraka, dibelenggu di bawah, seperti bawahnya keledai, ditarik pakai rantai dari neraka. Ya. Kemudian orang-orang penduduk neraka bertanya, dia sambil di neraka, penduduk neraka bertanya, ini orang kenapa? Ya, padahal ini orang masya Allah kasih tahu kita kebaikan, ngajarin kita yang baik, tapi kita yang nggak pernah tulis dia. Ini kenapa kok lebih dahsyat daripada kita? Ternyata Pak dikasih tahu, ini sesungguhnya ini orang ngajak kamu dalam kebaikan, tapi dia tidak amal dari kebaikan dan mencegah daripada kejelekan, tapi dia menjalankan kejelekan. Nah, kita berlindung sama Allah SWT dari yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dan kita amalkan benar-benar. Ya. Kita dinamakan kata Nabi, manis dan ilman, walau dia sudah huda, dia sudah tidak Allah illa barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuknya, maka dia hakikatnya makin jauh dari Allah. Dia ilmunya nambah, masya Allah, tapi nggak nambah takut sama Allah, malah nambah kurang aja sama Allah SWT. Ini kan banyak zaman sekarang. Ya, banyak zaman sekarang orang kelihatan pintar, masya Allah, atau dengan kepintarannya tersebut menyebabkan dia apa? Hal-hal duniawi aja, pengen popularitas, dikenal orang. Ya, dia nggak pernah ngamalin ilmunya, dia nggak takut sama Allah SWT. Ya, dia nggak pengen dapat pujian manusia, dia kelihatan pintar, kelihatan hebat, kelihatan apa. Nah, ini kita beristighfar sama Allah, minta ampun dari hal yang lebih dahsyat. Karena nggak kelihatan, itu nggak kelihatan. Kalau musuh kita berlindung ya, ada syaitan, ada apa, bacanya yang fungsi bagian apa hilang. Tapi kalau diri kita sendiri, kita baca banyak, masih kita juga. Ya, nggak hilang. Nah, ini berbahaya. Tinggal kita yang bisa tahu, kita bisa setia di situ, kita perlindungan sama Allah SWT dari gangguan hawa nafsu kita sendiri. Dan waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah SAW, al-alim alladhi ya'lam wa la ya'mal mithla al-fatila tadhil an-nas wa tahrim nafsaha. Orang alim, orang agama artinya orang alim yang mengetahui tapi tidak mengamalkan ilmunya, seperti tadi apa itu lilin ataupun lampu tempel apa? Pokoknya lilin yang sejenisnya, dia menerangi manusia, tapi dia membakar dirinya sendiri. Ini orang alim, ibaratnya orang alim yang nggak ngamalin ilmu. Dia tahu kebaikan tapi nggak ngamalin. Dia tahu itu hal yang jelek, ya dia ngasih tahu orang biar nggak berbuat yang jelek, tapi dia mengerjakan. Nah ini. Waqala alaihi salam, bersabda Rasulullah SAW, maratu lailata usyami bi rabbil rijalin tuqra'u syabahu bima qala min nar famutu man amru wa ghalibun na'muru bil khair wa na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Pernah satu waktu kata Nabi Muhammad SAW, beliau waktu Isra Mi'raj, ya, aku lewat di satu kaum yang mana mereka menggunting bibir-bibir mereka
digunting dengan gunting dari api neraka, ya digunting. Ya. Nah ini dari maka aku tanyakan, siapa kalian kok bisa menggunting begitu? Ya kenapa bisa seperti itu? Maka mereka menjawab, kami dulu mengajak di masa kami hidup mengajak kebaikan, tapi kami tidak menjalankan kebaikan tersebut. Dan kami mencegah dari kemungkaran, tapi kami menjalankan kemungkaran tersebut. Nah ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita hanya pandai berbicara tapi nggak mau mengamalkannya. Ya, hal baik. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita tahu hal yang baik dan bisa mengamalkan kebaikan tersebut. Dan wa hadzal wa'id innama yata'adha bi 'ahdi man ya'budu Allah 'ala niyyati dunya wa yahuddu 'ala al-khair wa huwa musirrun 'ala al-tarki wa yahdharu min asy-syarr wa huwa musirrun 'ala fi'li riya'an wa sum'atan. Wa amma man yad'u ila babillah wa huwa ma'a dhalika yad'u nafsahu wa yanha 'anil taqsir wa yahuddu 'ala at-tashmir fan-najatu marjuwatun lahu. Ini hanya saja yang seperti ini ya, ancaman-ancaman seperti ini bagi orang yang tujuannya alasan dakwah tadi tujuannya dunia, nyarinya yang wanita ya, ada banyak ya. Jadi banyak sekarang kelihatan ulama, nggak banyak ulama dari zaman dulu dia dikasih tahu pakai ulama, hati-hati kelihatan ulama, tambah lagi ulama. Kalau ulama ngajaknya ke surga neraka, gitu ya. Jadi ulama ngajaknya ke surga. Hati-hati kuliah wah hebat ini atau tujuannya dunia. Dan dia pangkatnya di mana, dia jabatan di mana ya. Oh dan dapatnya berapa? Seperti itu. Kuliah begitu. Dan orang yang seperti ini dia ngajak kebaikan, tapi dia dijalin dan mencegah daripada kejelekan, tapi dia melaksanakannya. Riya'an wa sum'atan, kadang dia riya, sombong, riya, ya. Mentang-mentang orang sudah nganggap dia ulama besar, ustaz besar, ya, alim apa, langsung orang hormatin orang, dia menjadi sombong, dia menjadi riya. Akhirnya semuanya karena ujian manusia berharap syuhra, popularitas. Ini bahaya, popularitas bahaya ya, popularitas bahaya, jangan sampai. Adapun ya, kata Nyebur alhamdulillah ya, kalau engkau pengen populer ya biar Allah yang populer, gak usah dari diri sendiri. Jangan sampai kita pengen dikenal orang, biar orang tahu kita alim, kita hebat, ini nah jangan ya, nanti biar Allah yang kenal dengan sendirinya ya. Kalau penduduk langit sudah kenal sama kita, insya Allah penduduk bumi bakal kenal itu. Enggak. Adapun orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sambil dia membenahi dirinya, sambil dia mencegah daripada kekurangan, dan dia selalu mengajak dirinya untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, fanajatu marjuwatun lahu, maka yang begini insyaallah dia bakal selamat. Ya. Wa ala kulli hal alladhi ya'lam wa yu'allim wa la ya'lam ahsan halan wa arsyad tariqatan wa ahmad aqibatan min alladhina la ya'lam wa la ya'lam. Tapi biar begitu kata Imam Haddad, kita perlu pahamkan baik-baik ya, camkan baik-baik. Orang yang alim, orang yang mengerti, dia ngajarin orang bisa, tapi dia nggak amalin. Ini kan bahaya orang kayak gini ya. Tapi masih baik keadaannya, masih lebih mending dibandingkan sudah dia nggak ngamalin dan juga nggak belajar. Nah, ini lebih dahsyat dalam itu. Dia orang alim, ngajak orang baik, tapi dia nggak ngamalin, masih mending. Kenapa? Karena dia tahu caranya tobat kepada Allah SWT. Dibandingkan orang udah orang nggak mau belajar, nggak mau ngamalin, ya. Mau apa yang mau diamalin orang enak belajar. Orang bodoh, ini bahaya, bodoh. Tapi dahsyat lagi, dia nggak tahu cara tobat kepada Allah SWT yang apa. Dan warubbama qala al-alim liman la ya'qil al-qulub katsiratun wa fiha al-ghaniyatu wa kifayatun al-fa'idatu fi tasnifi al-kutub fi hadzal zaman. Mungkin
yang nggak pandai berpikir, nggak jernih pikirannya, mengatakan bahwa saya buat apa lagi barang kita, kan udah banyak kita, ya apa faedahnya, kan begitu kan? Apa yang lagi di aplikasi udah banyak kan, ya tinggal klik aja. Apalagi ada apa Google, ya ada aplikasi apa, tinggal klik aja. Ngapain lagi barang kita, ngapain lagi ini? Nah, kalau orang itu nggak jernih pikiran gitu, dia nggak tahu, maka dijawab. Fa'ala ghaib in asaba bi ghaibin nafil qudwatiyah riwayat wal akhbar. Kalau dia bilang tadi kelihatannya benar, tapi betul-betul kalimat kitab ini sudah banyak dan sudah cukup, nggak perlu lagi, itu sudah salah ya. Seperti itu. Salah. Apalagi perkataan la faedah li tasrif ya zaman. Tidak ada faedahnya mengarang kitab di zaman sekarang. Li anna lil qulub mailan bi hukmil jibillati ila kulli jilid. Hukum kodrat manusia, kenapa kok harus tetap ngarang kita, ngajak orang baik, padahal zaman dulu ulama udah ngarang kita banyak kok, zaman sekarang juga masih ngarang kita. Kenapa begitu? Karena tabiatnya manusia kepengen sesuatu yang baru. Kalau ada sesuatu yang baru pasti dikit. Sesuatu yang baru, makanya setiap zaman harus tetap berjalan. Dan cara gaya bicaranya, gaya berdakwahnya tetap tergantung perkembangan zaman. Kita zaman sekarang nih gayanya pakai apa sekarang nih? Pakai apa? Sistem online semuanya ya. Oh pakai gunakan teknologi untuk apa? Untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Terus kemudian caranya begini-begini ya kita bikin daripada zaman sekarang. Alhamdulillah perkembangan zaman terus begitu juga dakwahnya. Ya, ngajarin orang jangan pernah bohong, jangan pernah merasa cukup terus. Sampai kapan kita ngajak orang kebaikan? Sampai kita mati. Sampai kita mati itu sudah selesai kita. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, dan sembahlah Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian kita. Jadi kalau kita ditanya kapan sih berbuat baik orang, kita majelis mulu, ya majelis mulu, terus kemudian buat baik mulu, ya bantu orang terus, nggak selesai hidup kita, ya sampai kapan? Sampai kita mati, baru selesai. Ya sampai kita mati. Karena kebaikan itu yang dihitung yang istiqomah. Ya kebaikan itu yang dihitung istiqomah. Maka sebaik-baik amal itu yang continue, walaupun di sini. Bukan dia bantu misalkan pembangunan masjid dibantu sama masyarakat, habis itu nggak pernah nolong. Nah ini belum tentu itu khawatir apa? Dia pengen ada tujuan lain khawatir. Tapi yang terus program dakwahnya terus ini terus itu untuk makmuran masjid, malam sholat, makmuran majelis, makmuran pesantren, makmuran di dalam negeri tersebut ya. Nah ini kalau dia terus berpikir itu, nah ini orang istiqomah. Baru dia bakal kemudian dari Allah Subhanahu wa taala baik di hidup di dunianya maupun di akhirat. Dan wa idza kana Allah yuqim ulama kullu zaman bima yuhibbu amal. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara ulama di zaman tersebut kepada penduduknya itu tergantung daripada sifat penduduk tersebut. Kalau kita dakwah kepada masyarakat di mana? Di mayoritas di situ perdagangan, dia dakwahnya masalah perdagangan. Ya, masalah jual beli sudah di dalam Islam. Ya. Kalau kita dakwahnya kepada apa orang-orang perkantoran di pemerintah, dia cara seperti itu. Orang bisnis begitu, tergantung daripada apa situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Insyaallah. Kalau
Subhanakallahumma